Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian dapat mengikuti proses pembelajaran kita dengan baik. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan saya, Fadila Fitriana Sari, Sarjana Pendidikan, dalam video pembelajaran IPA kelas 7 semester 2 untuk SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi kita yang sudah dibahas minggu kemarin mengenai sistem organisasi kehidupan. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan sel? Ya, betul ya. Jadi sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Sel dikelompokkan ke dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi sel serta jaringan penyusun tubuh hewan dan tumbuhan. Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian utama sel. Ada beberapa bagian-bagian utama dalam sel. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma terdapat di bagian luar sel yang berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Membran sel tersusun atas lemak, protein, dan fosfat. Bagian utama sel yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel terdapat di bagian pusat sel dan berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan sel dan sebagai tempat sintesis protein. Selain itu, di dalam inti sel juga terdapat DNA yang membawa informasi berupa materi genetik yang mengatur sifat suatu individu. Kemudian, bagian utama sel yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di antara inti sel dan membran sel. Fungsinya sebagai tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel seperti metabolisme, gerakan, dan biosintesis. Selain itu, di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel. Cairan sitoplasma mengandung cairan-cairan organik seperti protein, karbohidrat, dan lain-lain. Selanjutnya, pada beberapa organisme tertentu seperti tumbuhan dan fungi, sel-selnya memiliki dinding sel di bagian terluar selnya. Jadi, di bagian luar membran sel terdapat dinding sel. Dinding sel tumbuhan tersusun atas selulosa. Sedangkan dinding sel pada fungi atau jamur tersusun atas kitin. Dinding sel tersebut berfungsi sebagai pelindung tumbuhan untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Selain itu, dinding sel juga berfungsi untuk memberi bentuk sel. Berikutnya organel-organel sel yang memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, nukleolus atau biasa kita sebut juga anak inti sel. Nukleolus ini adalah bagian untuk menyimpan materi genetik. Kemudian retikulum endoplasma atau RE. Kalau dilihat letaknya, ini dekat sekali dengan nukleus ya, dan selalu berdekatan dengan nukleus. Nah, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar atau RE kasar dan RE halus. RE kasar ini ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE halus dia tidak ditempeli dengan ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma yang mengatur keluar masuknya zat dari dan ke inti sel. Jadi untuk transport zat ya. Kemudian ribosom.
Ribosom ini letaknya ada yang melekat pada retikulum endoplasma, ada juga yang bebas di dalam sitoplasma. Ini ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma. Nah, ini adalah ribosom yang terdapat bebas di dalam sitoplasma. Bentuknya bulat, kecil seperti serpihan. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Kemudian organel sel yang keempat adalah lisosom. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom. Bentuknya bulat, tapi lebih besar dari ribosom. Fungsinya untuk menghancurkan organel-organel yang sudah tidak diperlukan lagi, seperti organel-organel yang telah rusak atau sudah tua. Atau bisa kita sebut juga sebagai pencernaan intrasel. Kemudian yang selanjutnya, mitokondria. Mitokondria penting sekali keberadaannya di dalam sel, karena fungsinya sebagai penghasil energi melalui kegiatan respirasi sel atau pernapasan sel. Kemudian organel sel yang selanjutnya adalah badan Golgi. Bentuknya seperti lipatan-lipatan seperti ini ya. Fungsinya adalah untuk modifikasi protein. Nah, yang selanjutnya adalah sentriol. Sentriol, seperti halnya lisosom, hanya terdapat pada sel hewan saja. Pada sel tumbuhan tidak terdapat sentriol. Fungsi dari sentriol adalah untuk membantu atau mengatur pembelahan sel. Kita tahu ya bahwa sel mengalami pembelahan. Dari 1 sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, yang mengatur sel untuk melakukan pembelahan adalah sentriol. Kemudian yang selanjutnya, kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Ya. Jadi pada sel hewan itu tidak terdapat kloroplas. Fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan klorofil dan tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang selanjutnya adalah vakuola. Baik sel hewan maupun tumbuhan memiliki vakuola. Hanya saja pada sel hewan vakuolanya lebih kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuolanya ukurannya lebih besar ya, dibandingkan dengan vakuola yang terdapat pada sel hewan. Fungsi dari vakuola adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Untuk tumbuhan juga berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil fotosintesis. Nah, beberapa jenis hewan, selnya bahkan tidak memiliki vakuola. Selanjutnya, ini adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, sudah kita ketahui ya, tidak memiliki dinding sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, ini memiliki dinding sel. Sehingga pada sel tumbuhan, selnya memiliki bentuk yang tetap. Kemudian, pada sel hewan, ada lisosom dan sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat atau tidak memiliki lisosom dan sentriol. Pada sel hewan, vakuolanya kecil, sedangkan pada sel tumbuhan, vakuolanya berukuran besar. Kemudian, sel hewan itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak terdapat plastida atau kloroplas, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat plastida atau memiliki plastida atau kloroplas. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk melakukan fungsi kehidupan. Jadi ada sel-sel yang sejenis yang kemudian bergabung membentuk jaringan. Nah, jaringan ini biasanya melakukan fungsi kehidupan tertentu. Jaringan dibagi menjadi beberapa macam.
Pada sel hewan, jaringan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah jaringan epitel, yaitu adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh. Fungsinya biasanya selain sebagai pelindung, juga untuk sekresi dan ekskresi sel. Kemudian yang kedua, jaringan ikat, atau jaringan penunjang atau jaringan penyokong, yaitu adalah jaringan yang mengikat antar jaringan atau organ satu dengan lainnya. Jadi jaringan ini menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini fungsinya untuk menerima rangsangan atau stimulus dan meneruskan rangsang ke sel-sel saraf berikutnya sampai ke sel saraf pusat. Sel saraf ini terdapat hampir di seluruh tubuh hewan. Kemudian yang keempat, jaringan otot. Fungsi dari jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jadi, jaringan otot ini menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan relaksasi. Jaringan otot dibagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, untuk fungsi dan perbedaan ketiga macam otot tersebut nanti akan dipelajari lebih rinci pada kelas 8. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Jaringan meristem dibagi menjadi jaringan meristem primer yang ada di ujung akar dan ujung batang, serta jaringan meristem sekunder, yaitu kambium yang berfungsi untuk pelebaran akar dan batang. Kemudian yang selanjutnya, jaringan pada tumbuhan yang kedua adalah jaringan epidermis, yaitu adalah jaringan terluar tumbuhan. Fungsi dari jaringan epidermis adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Jaringan ini biasanya terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat-rapat. Jaringan pada tumbuhan yang ketiga adalah jaringan parenkim, yaitu jaringan yang melapisi organ tumbuhan. Biasanya, selain untuk melapisi organ tumbuhan, jaringan parenkim juga berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Pada daun, jaringan ini adalah tempat untuk melakukan fotosintesis. Jaringan pada tumbuhan yang keempat adalah jaringan penyokong, yaitu jaringan yang menyokong tumbuhan sesuai dengan namanya, ya. Jaringan penyokong ini dibagi menjadi 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Kemudian, jaringan pada tumbuhan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Sesuai dengan namanya, jaringan pengangkut fungsinya untuk mengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi 2, yaitu floem dan xilem. Floem fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Oke, sampai di sini dulu pembahasan yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk penugasan nanti akan saya berikan melalui grup WA. Jadi silakan nanti kalian kerjakan tugasnya seperti biasa. Kalian tulis di buku latihan, diberi tanggal, kemudian nanti diberi keterangan tugas keberapa. Oke, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.